Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini Rumah Abi lagi ada di perumahan Podomoro Riverview di tipe Terrace House di klaster Jennifer dan juga Kaya. Ini adalah tipe rumah yang ukurannya 6 x 12 meter. Kita bahas secara detail dari rumah Terrace House ini, teman-teman. Nah, di bagian atap, rumah ini memakai atap pelana separuh. Atap pelana ini dipakai karena di Indonesia itu kan iklimnya tropis, jadi curah hujannya tinggi, teman-teman. Biar airnya jadi lebih cepat ngalir, otomatis pakai atap seperti ini. Dan untuk atap pelana separuh ini yang paling ditekankan yaitu di bagian ujung dari gentengnya itu, teman-teman. Ujung dari gentengnya itu harus benar-benar dimaksimalkan ya. Jadi sudut untuk kemiringan airnya itu harus diperhatikan banget nih, teman-teman. Nah, di sini lagi banyak pembangunan dan proyek, makanya agak sedikit berisik, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ayo kita bahas dari bagian sini. Nah, di bagian depan ini, sini saya berdiri di carportnya, teman-teman. Jadi di carport ini muat untuk satu mobil dan mungkin bisa 2 motor, teman-teman ya. Dan di carport ini memakai apa? Pertama nih, ini kalau kita lihat di sini ada batako, teman-teman ya. Jadi memudahkan mobil biar masuk itu jadi lebih lancar, nggak terlalu tinggi banget sih ini. Oke. Terus untuk lantainya sendiri di sini memakai keramik ukuran 40 x 40, keramik kasar, teman-teman ya. Warnanya abu-abu seperti ini. Dan di sini ada titik-titik apa ini? Sepertinya safety tank, teman-teman. Dan untuk di carport sendiri, di carport ini sudah dapat kanopi seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli rumah di sini sudah dapat nih ya kayak gini dari bawaan dari developer. Nah, di sini ada beberapa lampu nih, cakep nih lampunya, pakein downlight outbow ya, mereknya Philips. Dan untuk sebelah kanan, di sebelah kanan kita bisa melihat ada apa nih? Ini taman, teman-teman ya. Jadi tamannya ini adalah separuh dari luasan si carport ini ya, lebih kurang sekitar 3 meter lah, karena carport 3 meter, ini 3 meteran kayak gitu, teman-teman. Di sini pun dikasih dapat keran air untuk siram-siraman juga ataupun untuk cuci mobil, dan juga dapat lampu taman juga. Serta untuk bagian rumah ini, di rumah ini adalah salah satu rumah yang posisinya di hook, teman-teman. Nah, di hook ini, di sebelah kirinya juga ada taman berukuran lebih kurang sekitar 2 meteran nih, ya kan. Tapi kalau misalkan posisi rumah ini ada di badan, berarti ini nggak dapat, teman-teman. Kayak gitu ya bedanya ya. Dan untuk di bagian fasad, di sini rumah ini mengusung konsep rumah yang modern, elegan, tropis gitu, teman-teman ya. Untuk jendelanya juga bukaannya gede-gede banget ya kan. 1, 2, 3, dimana ada 2 jendela mati atas dan bawah, namun untuk jendela hidupnya di tengah. Untuk rangkanya sendiri memakai dia rangka aluminium warna coklat, teman-teman, dan juga ada silennya, tapi di sini silennya pakai karet. Oke. Dan untuk di sebelah sini juga jendelanya sama, cuman di sini bedanya ini jendela mati semua, teman-teman. Oke ya. Dan untuk di tembok yang sebelah sini, di tembok sebelah sini teman-teman akan dapat atau akan lihat ada bukaan jendela yang sangat lebar banget, teman-teman. Jadi untuk otomatis persirkulasi cahaya dan udaranya juga akan sangat maksimal nih di sini. Karena bisa jendela yang bisa dibuka itu juga gede banget tuh, teman-teman. Nah, setelah kita bahas kedua jendela ini, kita akan melihat ada sebuah pintu yang memakai apa ini ya? Ini solid, teman-teman, solid engineering pintunya, dan juga untuk rangkanya ini pakaiin kusen aluminium gitu, teman-teman. Cuman di sini sayang belum dapat smart door lock ya, tapi handle-nya sih udah oke banget sih. Dan untuk bagian bawahnya, terasnya minimalis saja, teman-teman. Ini ketinggian lebih kurang sekitar 15 cm, dimana ini sangat oke banget ya. Pakaiin keramik ukuran 40 x 40 dan cakep sih. Masuk aja yuk langsung. Oh ya, perlu ditekankan, teman-teman, rumah ini memakai listrik 2200. Jadi buat teman-teman yang punya kebutuhan akan elektronik lebih banyak, pasti akan terpenuhi di rumah ini, teman-teman. Oke.
Assalamualaikum. Nah, kali ini kita sudah masuk nih teman-teman di posisi living roomnya. Nah, living room ini ada apa aja? Di sebelah kanan, di sini ada bukaan jendela yang sangat lebar teman-teman. Karena rumah contoh ini adalah rumah contoh di bagian hook. Jadi di bagian kanannya itu masih ada space tanah lebih kurang sekitar 2 meteran. Tapi kalau misalkan rumah ini posisi di badan, ini nggak dapat ya. Kalaupun teman-teman ingin berminat sih beli rumah yang hook aja teman-teman. Jadi di sebelah kanannya ada jendela seperti ini. Otomatis udara dan sirkulasi ini akan lebih lancar. Oke teman-teman. Nah di sebelah kanan ini, di sebelah kanan saya ada sofa single teman-teman. Satu sofa, namun untuk bisa 2 seater seperti ini ya. Dan desainnya pun sangat bagus teman-teman. Warnanya juga oke. Warna biru, dan juga untuk entertain kita bisa melihat ke depan itu ada sebuah TV yang sangat gede teman-teman, lebar banget nih. Ini contohnya keren banget ya TV-nya. TV-nya digantung, nempel di tembok, sedangkan untuk temboknya sendiri dikasih bata ekspos warna putih seperti ini teman-teman. Ini sih opsional ya, yang seperti ini biasanya hanya inspirasi nih. Jadi kalau misalkan teman-teman beli mungkin beda nanti ya. Bedanya itu ya yang begini-begini aja sih teman-teman. Dan untuk bagian ini tablenya nih keren banget ya. Tuh. Yang begini-begini biasanya sudah soft close teman-teman ya. Pakai HPL nih teman-teman. Keren ya. Dan yang unik di bagian living room ini, di sini sebelah kanannya ada dining room teman-teman. Dining room ini dicontohkan untuk 3 kursi ya teman-teman ya. Jadi sangat cocok buat teman-teman milenial yang mungkin baru menikah gitu kan. Boleh nih beli rumah di sini untuk investasi kan, salah satu contohnya. Nah di sini simple aja, pakaiin kayu ya kan. Pakai kayu HPL dan juga penataannya juga sangat bagus banget teman-teman. Nah, yang unik di rumah ini ceilingnya berapa teman-teman? 5,2 meter. Dimana lagi rumah satu lantai memiliki ceiling 5,2 meter. Nah, ceiling 5,2 meter ini biasanya sangat cocok teman-teman dikasih lantai mezanin. Tuh, lihat ke atas. Nih kameramen, arah sini. Noh. Tuh mezaninnya cakep banget ya. Mau naik ya? Ayo naik aja yuk langsung. Oke teman-teman, sudah kebuka dan kali ini kita akan coba naik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, asik banget di sini ya. Cukup lega, cukup luas, dan salah satu opsional untuk dijadikan pilihan inspirasi mendesain rumah nih, lantai mezanin. Oke ya. Nah di sini tadi sempat kita belum bahas nih teman-teman. Rumah ini kan atapnya dia model atap pelana separuh ya. Biasanya untuk atap pelana separuh ini akan ada ruang khusus teman-teman. Jadi di bawahnya atap itu pasti ada jendela mati yang ukurannya gede banget kayak gini teman-teman. Di sini fungsinya itu agar cahaya yang masuk ke sini agar lebih maksimal. Dan benar, di sini dikasih 4 jendela mati seperti itu. Itu rangkanya pakaiin rangka aluminium dicat warna coklat teman-teman. Dan di sini pun karena rumah ini contoh dikasih beberapa jendela teman-teman. 1, 2, 3, 4. Tapi jendela-jendela ini adalah jendela mati ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan di lantai mezaninnya itu teman-teman, di sini dikasih contoh untuk pengamannya, railingnya pakai besi teman-teman, dan di sini dikasih kaca tempered nih 1, 2, 3, gede banget ya. Jadi lebih aman ya untuk anak-anak teman-teman jika posisinya di sini. Tapi sih kalau misalkan anak kecil ya nggak direkomendasikan juga kalau nggak didampingin sama orang tua ya kan di posisi seperti ini. Nah di sini lantai mezanin ini kalau saya pribadi sih akan saya gunakan untuk tempat mungkin ngerjain sesuatu hal, nugas kayak gitu teman-teman ya. Ini enak banget nih kalau kita duduk sini. Pas banget ya sama baju saya ya. Kuning. Ya bisa seperti ini ataupun hanya sebatas karpet aja juga oke banget teman-teman. Dan di bawah sini untuk lantainya pakein lantai vinil teman-teman. Oke.
Dan untuk bagian atapnya, di sini atapnya itu untuk plafonnya ngikutin dari sudut kemiringan si atapnya itu tadi teman-teman, ya kan, miring tuh, tes. Dan untuk lampu-lampunya ada dua lampu di sini. Dan ini adalah dinding bata expose, dimana yang sama masih kayak di bagian living room tadi teman-teman, posisinya di sini ya. Dan oke banget sih, inspiratif ya. Jadi bayangin 5,2 meter, ya menurut saya sih, kalau saya pribadi akan saya buat seperti ini sih. Oke ya teman-teman, jadi kita masih punya space khusus ataupun ruangan khusus gitu. Ayo turun lagi. Nah setelah turun nih teman-teman dari lantai mezanin itu, di bagian sebelah kanan saya ini adalah pintu kaca sliding yang menuju ke arah dapur. Nah di area ini semuanya full kaca ya, jadi rumah-rumah minimalis untuk zaman sekarang dia harus, menurut saya wajib seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai dikasih pintu-pintu biasa, karena kan kalau misalnya kondisi seperti ini otomatis si living room ini akan dapat cahaya yang lebih maksimal tentunya, bener nggak? Rangkanya seperti apa, masih tetap pakaiin kusen aluminium dan juga dikasih silen juga teman-teman. Dan ayo masuk ke bagian dapurnya. Nah di area ini, di teras belakang ini, di sini teman-teman bisa melihat ada taman belakang teman-teman ya. Nah ukurannya sendiri ini sampai mana? Sampai ini teman-teman, pohon-pohonan ini aja ukurannya ya. Pohon-pohonan ini, namun kalau misalkan ke sisa tanah yang belakang itu enggak teman-teman ya, enggak dapat ya. Jadi ini sudah dapat seperti ini. Dan di sini pun bisa difungsikan untuk perluasan lainnya teman-teman ya kan. Dan untuk sebelah kiri saya, karena ini rumah hook ataupun rumah sisa tanahnya ada, jadi di sini masih dapat sisa tanah samping ya 2 meter ini teman-teman, lebih kurang sekitar 2 meter. Jadi bisa difungsikan, kalau di sini sih difungsikan untuk taman samping teman-teman, karena kan masih sisa banyak nih, lumayan ya kan. Oke, sip. Dan kalau misalkan di bagian dapurnya tadi di situ teman-teman ya, ini dapurnya minimalis saja, kecil, simple. Untuk kitchen setnya ini pakein HPL, sudah bukanya soft close, dan juga di sini ambal-ambalannya untuk mungkin nyimpen-nyimpen bumbu gitu ya buat ibu-ibu. Dan di sini sinknya bagus banget ini teman-teman, sinknya rapi. Dan untuk keran air, udah ada airnya teman-teman. Dan keran airnya juga desainnya oke. Dan untuk kompornya sudah memakai kompor tanam model Modena teman-teman. Oke, untuk tabletopnya warna hitam, warnanya ini ya, serasi nggak sama HPL warna muda seperti ini teman-teman. Cakep sih menurut saya sih. Tuh, oke ya, keren ya. Biasanya tabletop itu pakai homogeneous style, bisa marmer juga bisa teman-teman. Oke. Nah di bagian atas, di sini untuk bagian atasnya, untuk rumah bawaannya itu nanti akan dapatnya segini teman-teman, di ujung sini ya. Jadi segini. Jadi kalau misalkan yang kesananya ke arah itu kanopi belakang itu ditambahin sendiri nanti biasanya teman-teman. Ya, setelah puas melihat-lihat untuk bagian taman belakang dan juga taman samping, kita akan menuju ke area yang lebih private teman-teman, area kamar ya. Kamarnya sendiri, rumah ini mendapatkan 2 kamar, dimana kamar pertama ini cukup gede teman-teman ukurannya. Untuk lebarnya sih dia separuh dari luas tanah, berarti 3 meter. Untuk panjangnya lebih kurang sekitar 4 meteran. Ini dicontohkan dikasih tempat tidur ukuran berarti teman-teman, ini lebih kurang sekitar 1,8 ya, 1,8 kali berarti nomor 2 nih teman-teman. Dan untuk lantainya sendiri sudah memakai lantai vinil ya. Nih lantainya vinil teman-teman, enak nih, keset. Dan juga di sininya pun dikasih plainnya kayu nih teman-teman. Dan untuk dindingnya dikasih wallpaper. Dan untuk TV-nya entertain ditanam ya. Ini nempel di tembok dipur itu teman-teman. Kalau dipur kayak gitu hati-hati ya, maksudnya harus benar-benar kuat rangkanya, takutnya kan nggak kuat malah jatuh. Oke, nah di sini untuk pencahayaan di kamar ini dapat 2 buah jendela teman-teman ya.
yang tadi jendela yang kita udah bahas dari tampak depan itu teman-teman, ada jendela 1, 2, 3, 4 sisi, dimana yang hidupnya itu yang ini teman-teman, jendela hidupnya di sini. Jadi ketika jendela dibuka, otomatis udara yang masuk akan sangat maksimal tentunya ya. Oke ya. Pokoknya untuk ruangan minimalis, saran saya harus ada jendela-jendela yang bukanya lebar teman-teman, kayak gitu ya. Oke, lanjut di bagian sini, di sisi-sisi sini, ini dapat apa ini teman-teman? Ini mirror teman-teman ya, mirror, tapi di sini dikasih model yang brown mirror ya. Ini sih oke banget karena ukurannya minimalis ataupun lahannya terbatas, jadi banyak sekali permainan cermin-cermin seperti ini. Oke banget ya. Dan untuk atapnya, untuk bagian atap ini memakai atap standar, belum drop ceiling teman-teman, dikasih lampu 1 titik seperti itu, dan juga untuk lampu hiasnya juga ada gitu teman-teman. Oke. Dan untuk rumah contoh show unit ini, untuk kamarnya sudah dapat pintu teman-teman ya. Biasanya beberapa show unit nggak dapat pintu. Nah, untuk kamar mandinya sendiri berada posisinya di antara kedua kamar ini teman-teman. Jadi kamar mandinya merupakan salah satu kamar mandi sharing termasuknya teman-teman ya. Di sini kan posisinya di tengah nih teman-teman. Karena di rumah sebelah itu rumah tetangga, jadi otomatis nggak dapat jendela, bener nggak? Kalau nggak dapat jendela, dikasih apa teman-teman? Wajib dikasih apa? Extra fan atau blower kayak gitu teman-teman. Jadi untuk udara di sini agar selalu terjaga lebih seger tentunya ya kan. Nah, untuk bagian kloset ini Toto ini, merek Toto udah familiar banget teman-teman, bagus banget nih klosetnya ya kan. Desainnya juga simple, oke, dan sangat menarik. Banyak banget nih developer yang pakai merek Toto ini teman-teman. Nah, kalau misalkan dapat atau enggak, biasanya untuk bagian kloset ini sudah dapat teman-teman ya kan, kloset duduk ini, dan juga shower wastafelnya juga mereknya Toto, dan di sini dikasih cermin seperti ini. Nah, di sini dikasih macam ini, ada jeda teman-teman ya antara lantainya sini sama sini. Jadi teman-teman bisa fungsikan kamar mandi ini bisa untuk 2 area, basah dan juga kering. Bisa disekat pakai kaca, bisa disekat pakai korden juga bisa teman-teman. Karena di sini kamar mandinya gede banget nih, ukurannya cukup gede ya kan, gede banget malam. Ini bisa ukuran sekitar 2 meter, 2,5 meteran nih, kotak kayak gitu. Dan yang paling saya seneng juga di kamar mandi ini memakai full keramik teman-teman dindingnya ya kan. Ini pakein HT nih teman-teman, ukuran sekitar 30 kali 60 cm. Ini full keseluruhan. Dan untuk bagian atas dikasih lampu downlight seperti itu warna kuningnya. Oke. Dan ini juga showernya di sini teman-teman ya. Mantap ya. Jadi kamar mandi ini bisa untuk kamar mandi bareng-bareng. Setelah kita review kamar mandi, kita lihat yuk kamar anaknya. Nah, di sini kan untuk rumah ini yaitu rumah yang dikhususkan untuk para kaum milenial teman-teman ya, dengan mungkin 1 anak ataupun 2 anak. Kalau misalkan di sini sih dicontohkan tempat tidurnya 1 ya. Berarti untuk 1 anak, tapi kalau misalkan mau buat 2 anak, mungkin desain dari kamarnya akan beda lagi. Mungkin bisa untuk dikasih tempat tidur 2, yang ini 1, yang sini bisa dibuka juga 1 bisa, ataupun dibikin tingkat gitu teman-teman. Ini oke banget sih. Kalau di sini banyak sekali permainan cermin karena ukurannya lebih kurang, lebarnya sama sekitar 3 meter, dan untuk panjangnya sekitar mungkin 2,5 meter sampai 3 meteran nih teman-teman. Dan beberapa furniturnya pun saya lihat ini berkelas banget nih ya kan. Nih kayak gini keren ya kan. Ini juga dikasih cermin brown mirror banyak banget, hampir keseluruhan dari space yang sana, posisi sana. Dan untuk bagian penyimpanan di sini lantai bisa nyala teman-teman. Ini bikin sendiri nih kalau kayak gini. Otomatis ya. Jadi di sini untuk lemarinya ini belum full sampai ke atas ya. Kalau misalkan desainnya custom sih lebih baik ataupun lebih bagus itu sampai nempel ke atas plafon, karena akan memberikan kesan efek lebih tinggi untuk plafonnya itu teman-teman ya. Dan
Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di sini dapat jendela 2 tingkat teman-teman, jendela hidup dan juga jendela mati dan juga jendela hidup teman-teman. View-nya ke arah taman belakang ya, keren banget nih desainnya, cakep. Oke, dan satu lagi untuk penataan AC teman-teman di kamar. Itu secara estetik memang posisinya itu lebih bagus di bagian atas pintu, karena hembusan anginnya pun juga nggak langsung kena badan ya. Ini cakep nih, AC-nya Panasonic, ini mungkin 1 PK. Nah, rumah sekompak ini di daerah yang sangat strategis yaitu Podomoro Riverview. Teman-teman sudah banyak menikmati fasilitas-fasilitas keren seperti ini teman-teman. Oke banget desainnya, dan rumah ini dibanderol mulai harga start from 1,3 M aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi ataupun tinggal di sini, ini sangat cocok. Kawasan perumahan Podomoro Golf View ini memiliki berbagai fasilitas teman-teman. Salah satunya ada sekolah karakter dari TK sampai SMA, serta juga ada Universitas Gunadarma dan juga masjid untuk sarana ibadah, dan juga ada beberapa fasilitas lainnya seperti akses lokasi yang sangat mudah, hanya selangkah dari exit tol Cimanggis. Jadi keluar exit tol udah kelihatan tuh perumahannya teman-teman, dan juga ada stasiun LRT dalam kawasan, serta ada bus PPD yang bisa menjangkau ke seluruh Jakarta. Dan juga kalau misalkan untuk bagian secara fasilitas internal, di sini juga banyak untuk kayak semacam street food kayak gini teman-teman. Jadi setiap hari Minggu juga di sini rame banget sih. Terus untuk klaster kaya dan Jennifer ini menawarkan berbagai fasilitas yang sangat banyak loh teman-teman. Salah satunya ada sport club, di mana sport clubnya di sini masih dalam proses pembangunan teman-teman ya. Ini sih oke banget, keren banget teman-teman. Ada outdoor gym juga, dan juga ada swimming poolnya, keren nih. Jadi tinggal di sini sudah memenuhi lah untuk kebutuhan kehidupan di zaman modern seperti ini teman-teman. Bisa juga dijadikan sebuah aset untuk investasi, karena akses dari lokasi perumahan Podomoro Golf View ini sudah sangat bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin berminat soal Podomoro Golf View ini, silakan teman-teman menghubungi marketing dari perumahan ini. Nomornya saya tulis di kolom deskripsi video teman-teman ya. Jadi gimana teman-teman review rumah kali ini? Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.